Kalau saya amati sebagai penonton TV, kasus-kasus ketidakadilan terhadap wartawan tuh sangat mengkhawatirkan. Tapi juga ada mengkhawatirkan yang tidak menyangkut nasib individu, tapi katakanlah penyelewengan kebenaran oleh televisi mengenai kejadian yang ada sekitar kita. Kebetulan karena ini tahun politik, kepentingan orang itu tidak bisa dipisahkan antara bisnis dan politik. Jadi pada hakikatnya TV-TV itu dikendalikan oleh oligarki. Kecuali TV di mana kita sedang bikin acara ini, itu sehingga ya. Nah, disinggung nggak sedikit di dalam film itu? Iya, disinggung. Jadi misalnya hasil penelitian CIPG, lembaga riset yang komandoni oleh Yanuar Nugroho gitu, peneliti senior dari Manchester University, itu masuk juga dalam film ini. Kita tahu ada ribuan media, hanya 34 saja yang punya serikat pekerja. Kita tahu ada ribuan media cetak, online, TV juga berbasis siaran gitu, elektronik, hanya dimiliki oleh 12 grup saja. Dalam film ini nanti Pak Wimar bisa lihat siapa-siapa saja pemiliknya, di film itu disebutkan nama grup itu? Ya, dituliskan, ada grafisnya. Di sini tentu kita nggak ada waktu, tapi dalam Twitternya nanti kami akan, atau di blog kami di Perspektif Online, saya kira ini cerita yang harus keluar. Karena barangkali akan memberikan kelegaan pada orang yang selama ini merasa hanya dia sendiri yang kesel lihat televisi yang propaganda, editorial yang sepihak, yang lebay gitu ya. Padahal banyak yang tidak suka. Di Indonesia masih lebih banyak orang baik daripada yang tidak. Kasus apa lagi yang Anda tunjukkan di situ? Kasus di sini kita bisa melihat Haris Wandi dan Pak Hartowiono. Dua orang pejalan kaki dari Lumpur Lapindo. Itu kasus Lumpur Lapindo ya. Yang dari perusahaan ya pokoknya Lumpur Lapindo lah ya. Nah, mereka saya capture waktu itu kita ketemu, kita janjian ketemu karena kebetulan mereka tuh jalan kaki dari Sidoarjo ke Jakarta. Wow. Ada 827 km, 29 hari. Ya? 29 hari. Jadi saya ambil di tengah, saya ketemu di tengah di Indramayu, kita seharian bersama mereka. Saya di Sidoarjo-nya, kemudian melihat bagaimana kondisinya. Di perjalanan mereka tuh dilulukan atau dikasih semangat? Dilulukan. Oh, jadi orang nggak senang penggedangan lumpur itu ya? Oh, nggak senang. Dan yang bikin saya terharu gitu ya nanti jangan spoiler ya saya gitu, bagaimana lihat sendirilah endingnya gitu. Tapi kita tahu endingnya dari berita kan? Endingnya kita tahu dari berita, tapi maksudnya tuh bagaimana rakyat itu sepertinya butuh juga hero gitu. Dan ketika muncul pahlawannya dari kalangan rakyat sendiri, dia dikasih tapi kan uang. ada yang bilang orang-orang itu sedikit tidak waras sampai mau jalan kaki. Artinya ada personality, ada character assassination. Assassination. Ada character assassination. Anda mengatakan orang itu orang wajar, waras, jernih gitu. Iya. Saya bisa mengatakan dan menjamin karena saya cukup, maksudnya ketika waktu itu sebelum karakternya berubah, saya merasa saya cukup kenal. Misalnya lain produser saya terlebih dahulu jalan untuk menemui dia, bikin janjikan kita akan mengambil gambar bapak gini. Kita datang terlebih dahulu janji di Indramayu, terus biasalah karena sebelumnya Pak Hartowiono dengan Pak Hari itu kecopetan Pak Wimar. Jadi kok ada yang nyopet, dia lagi jalan gitu dicopet? Bukan, dia lagi tidurnya kan di musola, kayak gitu. Ada yang robek itu celananya gitu. Di musola ada orang jahat juga. Nah gitu, uangnya itu kan uang perjalanan hasil penjualan DVD itu sekitar 750.000 hilang. Iya. Terus kemudian lain produser saya khawatir dong, Ucu, aku inepin mereka di losmen yang murah lah, 150.000 gitu, berdampingan dengan losmen line produser saya supaya line producer itu apa ya? Line producer itu ada produser tapi ada lini produser, jadi yang mengatur teknis ketika datang kita langsung syuting. Saya lupa lagi di TV apa ini? TV saya, bukan dalam produksi saya. Oh, dalam produksi. Ya. Produksi saya kira di TV One gitu, bukan? Enggak, bukan. Jadi dia mengatur terlebih dahulu kan, supaya besok ketika saya datang Indramayu udah enak, udah ada introducing ke Pak Hari Suwandi dan Pak Hartowiono gitu. Saya tiba-tiba, line produser saya cerita, wah jam 3 Pak Hari hilang.
Pak Hari hilang gitu, jam 3 dari, kita cari. 3 siang, 3 3 pagi. malam, jam 3 pagi hilang gitu. Gak ada di hotel semua nggak? Nonton bola kali nggak? Harapannya gitu. Ternyata ketika besok, kenapa pergi gitu? Saya khawatir Bu gitu, saya khawatir Mbak karena saya kan toh pakai amanat rakyat. Masa saya tinggal Profilnya di hotel? Pak Hari ini apa? Dia rakyat kecil? Dia rakyat menengah? hasil, kok hasil ya? Dia korban Lapindo juga gitu. Dia sudah dibayar, tapi keluarganya, ibu bapaknya tuh belum. Tapi dia bagaimana bisa begitu vokal? Itu kan tidak umum itu. Keberaniannya dari mana kira-kiranya? Jadi memang saya kurang detail ya tentang data ini. Tapi ada berbagai macam kelompok gitu. Salah satunya itu kelompok dari Kepres 44. Oh iya betul, ya, yang menyelesaikan, yang mengalihkan utang bakri ke pemerintah. Betul, ke pemerintah. Ya. Nah dia ini bagian dari kelompok itu gitu. Dan dia termasuk yang cukup aktif, cuma memang 3 tahun sebelumnya tuh menghilang. Dia datang dengan... Oh bagian dari kelompok itu, dia katakanlah dia berbalik begitu? Iya, iya. Okay. Jadi kemudian Pak Hari ini datang ke salah satu pendamping yang sangat setia di Lumpur Lapindo, yaitu Paring Waluya. Dia mengatakan saya ingin pergi. Sebentar, Paring Waluya ini di pihak yang menggenangkan lumpur atau yang protes? Yang protes. Oke, kita akan dengar protesnya bagaimana setelah kita break ini pada Wimar Show dengan Ibu Ucu Agustin.